Virus corona yang tengah menyerang masyarakat dunia saat ini dalam istilah kedokteran disebut sebagai COVID-19. Virus corona merupakan jenis virus yang diidentifikasi sebagai penyebab penyakit pada saluran pernapasan yang pertama kali terdeteksi muncul di kota Wuhan, Tiongkok. Virus ini diketahui pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan. Dilaporkan kemudian bahwa banyak pasien yang menderita virus ini dan ternyata terkait dengan pasar hewan dan makanan laut di kota tersebut. Orang pertama yang jatuh sakit akibat virus ini juga diketahui merupakan para pedagang di pasar tersebut. Jumlah kasus positif infeksi virus corona di Indonesia telah bertambah. Jumlah pasien terinfeksi COVID-19 di Indonesia mencapai 1.667 kasus. Dari angka tersebut, sebanyak 103 pasien sembuh dan 157 orang meninggal. Beberapa lembaga penelitian dan ilmuwan di Indonesia telah merilis hasil penelitian terkait prediksi titik puncak penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia. Mayoritas dari penelitian yang dilakukan bersumber dari data yang sama, yaitu data penambahan jumlah kasus penyebaran COVID-19 yang diperbarui harian oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jumlah kasus di negara terdampak virus corona semakin bertambah, meskipun angka kesembuhan juga menunjukkan persentase yang tinggi sehingga memberikan optimisme tersendiri. Edukasi kepada warga dunia mengenai virus corona terus dilakukan, terutama mengenai gejala yang sebaiknya diketahui sehingga setiap orang bisa membatasi dirinya dan tak menjadi pembawa virus yang baru. Berikut gejala corona dari hari ke hari. Hari pertama, pasien mengalami demam. Tubuh mungkin juga mengalami semacam kelelahan, nyeri otot, dan batuk kering. Ada pula yang mengalami diare atau mual atau 2 hari sebelumnya. Hari ke-5, ada pasien yang mengalami kesulitan bernapas. Kondisi ini biasanya terjadi pada mereka yang berusia lanjut atau memiliki riwayat penyakit lain sebelumnya. Hari ke-7, menurut penelitian Universitas Wuhan, ini merupakan rata-rata pasien masuk rumah sakit. Hari ke-8, pasien mengalami kondisi parah, sekitar 15% mengalami sindrom gangguan pernapasan akut. Saat ini terjadi cairan telah memenuhi paru-paru dan seringkali berakibat fatal. Hari ke-10, ketika gejala memburuk, pasien akan dibawa ke ICU biasanya. Mereka mengalami gangguan pada bagian perut dan kehilangan nafsu makan. Pada rentang waktu ini, sebagian kecil meninggal, yakni 2%. Hari ke-17, setelah menjalani perawatan selama lebih kurang 2,5 minggu, pasien yang kondisinya membaik biasanya sembuh dan keluar dari rumah sakit. Melakukan social distancing atau menghindari keramaian, jaga jarak minimal 1,5 meter. Konsumsi makanan gizi seimbang, berbanyak buah dan sayur. Lakukan 6 langkah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Tangan tidak menyentuh area mata dan wajah. Rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Gunakan masker hanya jika sakit atau merawat yang sakit. Segitu aja dari saya. Thank you for watching and see you next time. Bye-bye.